Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng salah satu pertanyaan yang paling mendasar dalam tradisi Islam. Dari mana sih sebetulnya asal-usul kita bermazhab? Oke, langsung aja kita ke pertanyaan intinya ya. Apakah bermazhab itu tradisi asli yang sudah ada sejak zaman Nabi, atau jangan-jangan ini sesuatu yang baru, tambahan yang muncul belakangan? Yuk kita telusuri jejaknya sama-sama. Oke, biar runut, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di bagian pertama ini, rantai pengetahuan. Jadi, apa sih bermazhab itu? Gampangnya gini deh, ini tuh praktek kita merujuk ke seorang ahli, seorang ulama spesialis, atau sebuah mazhab pemikiran yang ilmunya udah teruji kalau lagi bahas urusan hukum Islam. Anggap aja kayak kalau kita sakit, kita kan perginya ke dokter spesialis ya kan? Nah, logikanya kurang lebih sama. Sekarang kita coba putar waktu jauh ke belakang, ke titik awalnya, ke masa di mana tradisi ini mulai berakar. Di bagian kedua ini, kita akan cari benih-benihnya langsung dari zaman Nabi. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Di sini kita lihat, ternyata Nabi Muhammad sendiri loh yang mengakui dan bahkan bisa dibilang mempromosikan spesialisasi di antara para sahabat. Beliau secara spesifik nunjuk siapa ahli waris, siapa ahli Quran, siapa yang paling paham hukum halal haram. Ini kan bentuk pengakuan akan keahlian ya. Dan ternyata bukan cuma memuji. Di sini buktinya lebih kuat lagi. Nabi secara aktif menyuruh sahabat lain untuk belajar dari para spesialis ini. Nah, inilah cikal bakal prinsip merujuk pada ahlinya. Ini bukan kata saya loh, tapi arahan langsung dari Rasulullah. Oke, dari zaman Nabi, sekarang kita coba lompat satu generasi ke depan. Gimana praktek ini berlanjut di eranya para sahabat? Nah, di bagian ketiga ini kita akan lihat, ternyata tradisi ini bukan cuma dilanjutkan, tapi juga mulai diformalkan. Wah, ini adalah bukti sejarah yang luar biasa penting. Sebuah surat resmi dari Khalifah Umar untuk seorang hakim. Coba perhatikan baik-baik deh. Beliau itu menetapkan hierarki sumber hukum yang jelas banget. Dan lihat, setelah Al-Quran dan Sunnah, beliau secara eksplisit menyebutkan ikuti putusan para imam yang terbimbing. Ini adalah pelembagaan rujukan kepada ulama. Nah, metodologi dari surat tadi, kalau kita coba bedah dan buat bagan, jadinya tuh kayak gini. Terstruktur banget kan? Al-Quran dulu, baru sunnah. Kalau nggak ada di keduanya, baru merujuk pada putusan para imam. Ijtihad pribadi justru ada di urutan terakhir. Ini bukan sistem yang acak-acakan, ini adalah prosedur yang sudah sangat matang. Lalu, ada catatan penting banget dari seorang ulama sekaligus sejarawan hebat, Ali Al-Madini. Beliau mengamati sesuatu yang krusial. Jadi, dari ribuan sahabat Nabi, ternyata yang jadi rujukan utama itu mengerucut pada 3 nama besar ini. Pemikiran dan fatwa mereka lah yang jadi cikal bakal mazhab yang kemudian diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Dan mazhab ini tuh bukan sekedar konsep abstrak ya. Ada sanadnya, ada mata rantai keilmuannya yang jelas. Lihat saja contoh mazhab Ibnu Mas'ud ini. Murid-murid inilah yang menjadi generasi kedua yang memastikan pemikiran guru mereka terus hidup dan diajarkan. Jadi rantainya itu nyata. Oke, dari zaman para sahabat dan murid-muridnya, kita masuk ke babak baru yang super penting, era kodifikasi. Disinilah berbagai aliran pemikiran itu nggak lagi cuma diajarkan dari mulut ke mulut, tapi mulai dibukukan, disusun secara sistematis. Inilah cikal bakal 4 mazhab besar yang kita kenal sekarang. Coba deh, lihat timeline ini. Ini jelas bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba ya. Ini tuh proses panjang, sebuah evolusi. Abad ketiga Hijriah, Ali Al-Madini mencatat mazhab para sahabat. Lalu berabad-abad kemudian, Ibnu Shalah mencatat ada kesepakatan ulama untuk mengikuti 4 imam besar. Dan jauh setelahnya, Syekh Al-Bajuri menegaskan lagi alasannya. Ini menunjukkan tradisi yang hidup, yang terus dibahas dan ditegaskan dari generasi ke generasi. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih mengerucut jadi 4 imam saja? Nah, Ibnu Shalah memberikan jawaban kuncinya. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal validitas dan dokumentasi. Ajaran keempat imam inilah yang jalur periwayatannya paling utuh dan terdokumentasi dengan sangat rapi. Jadi, keasliannya bisa diverifikasi dan terlindung dari perubahan atau pemalsuan. Penjelasan Syekh Al-Bajuri ini semakin memperjelas duduk perkaranya. Sekali lagi, ini sama sekali bukan berarti merendahkan para sahabat ya. Mustahil. Ini murni masalah metodologi. Mazhab para imam 4 inilah yang sudah dibukukan, tersusun rapi, dan punya metodologi yang lengkap. Ibaratnya nih, mereka meninggalkan buku panduan yang paling utuh dan sudah teruji oleh zaman. Oke, setelah menempuh perjalanan sejarah ribuan kilometer dan ratusan tahun, sekarang kita tarik benang merahnya ke sini, ke rumah kita sendiri, Nusantara. Dan inilah puncaknya, sebuah kesaksian langsung dari salah satu tokoh ulama paling berpengaruh di Nusantara.
Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau memotret realitas keislaman di Nusantara dalam fikih, akidah, dan tasawuf. Semuanya terhubung pada mata rantai para imam besar. Ini bukan kebetulan, ini adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kalau kita simpulkan, inilah 3 pilar keilmuan yang menopang praktik Islam di Nusantara. Fikihnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, dan tasawufnya Imam Al-Ghazali. Masing-masing pilar ini punya sanad, punya rantai yang kalau kita urut terus ke belakang, akan sampai pada generasi-generasi terbaik yang sudah kita bahas tadi. Jadi, terjawab sudah ya pertanyaan kita di awal tadi, bermazhab itu bukanlah inovasi, melainkan sebuah warisan, sebuah rantai emas keilmuan yang usianya sudah lebih dari 1400 tahun, yang menghubungkan kita hari ini langsung dengan para sahabat dan Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih bermazhab, tapi bagaimana kita di generasi ini bisa menjadi mata rantai yang kuat untuk menyambungkannya ke masa depan.